Pernahkah kalian bayangkan apa jadinya jika sebuah siaran TV yang kamu tonton tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk? Dan di video kali ini kita akan mengulas 8 momen tak terlupakan ketika siaran langsung di televisi yang justru berujung petaka. Ini adalah momen mengerikan reporter TV yang hampir tertabrak oleh mobil yang melaju kencang saat siaran langsung. Reporter TV ini nyaris tertabrak saat siaran langsung dari mobil yang mengalami kecelakaan sebelumnya tepat di belakang sang reporter. Awalnya nampak tak ada masalah dari kejadian ini. Namun tiba-tiba dari belakang si reporter, ada dua mobil yang bersenggolan dalam kecepatan tinggi dan membuat salah satu mobil tiba-tiba rubah arah. Mobil yang berubah arah karena senggolan itu langsung melaju menuju ke arah si reporter berada. Beruntung sang kameramen melihat hal tersebut dan berteriak menyuruh si reporter untuk melompat ke pinggir. Beruntungnya si reporter berhasil selamat di detik-detik hampir tertabrak. Dan diketahui mobil itu terhenti di area parkir 7-Eleven. Dan tidak ada korban luka dalam kecelakaan ini. Mengerikan sekaligus super beruntung. Seorang reporter dari Arizona, Amerika Serikat ini mengalami hal tak terduga ketika hendak melakukan siaran langsung. Awalnya reporter ini hendak melakukan laporan mengenai badai monsun yang tengah melanda. Lalu tak lama tiba-tiba ada sambaran petir besar datang tepat di belakang reporter tersebut. Ketika potongan video ini diunggah ke media sosial, video tersebut langsung menjadi viral dan mendapat banyak tanggapan dari warganet. Selain itu, akibat sambaran petir tersebut, listrik di wilayah itu padam dan membuat jadi gelap gulita seketika. Understanding of this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. Seorang jurnalis televisi asal Australia tertembak peluru karet di bagian kaki saat sedang melakukan siaran langsung dari pusat kota Los Angeles Minggu 8 Juni 2025. Ketika meliput aksi demonstrasi besar-besaran yang menentang kebijakan keras Presiden Donald Trump terkait imigrasi serta pengerahan Garda Nasional California ke wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat reporter yang bernama Lauren Tomasi sedang melaporkan langsung sambil memegang mikrofon. Tiba-tiba seorang petugas di belakangnya mengangkat senjata dan menembakkan peluru tak mematikan dari jarak dekat. Tomasi tampak menjerit kesakitan dan memegang bagian bawah kakinya. Sementara dia bersama kameramannya segera menjauh dari barisan aparat. Sebelumnya diberitakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian publik setelah mengerahkan 2.000 personil Garda Nasional untuk meredam kerusuhan yang terjadi dalam aksi protes di Los Angeles pada Sabtu 7 Juni 2025. Aksi protes yang berawal sebagai demonstrasi damai terkait isu sosial tersebut dengan cepat berubah menjadi kerusuhan setelah bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Moving them on through the heart of LA. Menjadi pemain sepak bola terkenal memang tidaklah mudah. Dan tentu saja akan ada orang yang suka dan tidak dengan hal tersebut. Dan hal itu pula yang dirasakan oleh bintang pemain sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo. Dan pada kejadian ini memperlihatkan hal yang begitu mengejutkan, di mana Cristiano Ronaldo secara mengejutkan membalas secara langsung dan mempermalukan orang yang membencinya di hadapan semua penonton di seluruh dunia. Terlihat ada 3 orang legenda sepak bola yang menjadi pundit jelang laga Manchester United melawan Liverpool. 3 orang legenda ini adalah Gary Neville dan Roy Keane, dan yang satunya adalah Jamie Carragher.
Saat itu tiba-tiba Cristiano Ronaldo datang menghampiri mereka bertiga dan menyalami Gary Neville dan Roy Keane. Namun Jamie Carragher yang berada di tengah-tengah justru sengaja dilewati oleh Ronaldo. Dan tentu saja hal ini membuat Jamie Carragher malu setengah mati ketika mendapat perlakuan seperti itu dari Ronaldo. Dan diduga hal tersebut dilakukan oleh Ronaldo sebagai pembalasan atas kelakuan Jamie Carragher yang suka mengatakan hal miring, bahkan merendahkan Cristiano Ronaldo di berbagai media. Doing his best. We need to see him back to doing his best. The main man is here tonight. Glad you're listening to me. Cristiano Ronaldo on the bench, of course, for Manchester United tonight. Where have you been? Former teammate of Gary Neville and Roy Keane. Do you want a word with us? A word, Cristiano? Good to see you, Ronaldo. Take it easy. Perhaps not. Maybe later. Interesting. Nice conversation with you, Jamie. I thought. Totally blank. Just like most people do. Momen langka terjadi pada siaran live stasiun TV yang satu ini. Saat itu anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Demokrat, Bapak Ahmad Hussein Alaidrus menjadi narasumber yang membahas soal rencana pembangunan MRT di Jakarta. Pada acara tersebut terdapat sesi telepon yang bisa diakses oleh warga DKI Jakarta untuk bertanya langsung kepada Bapak Ahmad Hussein. Tapi ternyata beberapa orang yang menelpon ke acara itu justru malah memberi cibiran pedas untuk anggota DPRD DKI tersebut. Telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari Jakarta, Silakan. Minggu. Itu saya sangat heran sekali tuh melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat? Emangnya uang dari mana itu wakil rakyat dari mana itu? Pakai otak dong jadi wakil rakyat. Baik Pak, terima kasih. Saya angkat telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Dengan Ibu siapa Bu, dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Astri, silakan Bu. Saya sarankan kalau mengundang dari anggota DPR itu yang smart dong, Pak. Yang menguasai masalah. Ya. Kenapa Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Dong, dia 2 periode dia DPRD. Kok sekarang ributnya minta ampun? Masalah MRT. Dulu tuh ngapain aja dia? Oke, kita sapa dulu telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Ada Irianto Cengkareng. Silakan Pak, lanjut. Gitu ya Pak. Saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu? Dengan sekian Langsung ke triliun, intinya, Pak kenapa Irianto. nggak ditambah? Langsung ke intinya Pak Irianto. Alright, Yumna. Sebuah kejadian tak terduga terjadi ketika salah seorang reporter wanita sedang live untuk menyampaikan berita di kota Gaza. Saat itu serangan Israel ke Gaza terekam kamera saat seorang reporter tengah menyampaikan berita. Misil Israel menghantam sebuah bangunan di kota Gaza yang berada di belakang sang reporter. Penyiar Al Jazeera Inggris ini tengah menyampaikan laporan langsung hanya beberapa detik sebelum serangan terjadi. Serangan udara Israel ini berulang kali menghantam pusat kota Gaza. Terlihat bagian atas dari bangunan tersebut hancur, disertai kepulan asap yang muncul setelahnya. Rentetan hantaman misil Israel terus berlanjut sebagai balasan dari serangan Hamas. Alright, Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not... Selain itu, sebuah rekaman ramai beredar di media sosial yang memperlihatkan pengakuan seorang reporter wanita. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen saat salah satu koresponden militer RT Arab Daliana Mari berbicara tentang perilaku militer Israel. Reporter tersebut mengaku hampir ditahan di dekat perbatasan jalur Gaza oleh militer Israel. Menurut reporter tersebut, alasan ancaman yang didapatnya adalah karena dia berbicara bahasa Arab. Dan tampak dalam video ekspresi dari reporter itu panik dan sangat ketakutan. اليوم كان التعامل معنا كأننا مشتبهين رفعوا علينا الأسلحة كانوا سيقومون برمي النار إن قمت بأي اعتراض يعني لم يسمح لي باستخدام الهاتف مطلقا موقف صعب جدا فقط لأنني كنت أتحدث اللغة العربية فقط. Yang ada tokoh agama yang menyebarkan agama Islam.
di situ. Pada tahun 2019, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini terlihat ketakutan begitu ada wartawan yang tiba-tiba kesurupan di hadapannya. Tepat usai Bu Risma memberi penjelasan mengenai pertanyaan yang diajukan, tiba-tiba seorang wartawan mendadak tertawa keras dan menyeramkan. Bu Risma spontan terdiam di kursinya dan terlihat bingung sekaligus kaget. Setelah keadaan menjadi semakin tegang, tiba-tiba keadaan seketika berubah. Hal itu karena momen kesurupan itu ternyata hanyalah settingan untuk memberi kejutan terhadap Bu Risma yang berulang tahun pada saat itu. Itu tadi 8 momen tak terlupakan ketika siaran langsung di televisi. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.